Desain sistem konseptual oleh kelompok 5. Apa itu desain sistem konseptual? Robert Merdick 2006 menerangkan desain sistem konseptual adalah pusat titik tumpu dari proses pengatur kelayakan yang memastikan keberhasilan penyusunan sistem informasi. Kemudian Burch dan Gerdnitsky 1986 menjelaskan desain itu juga sebagai penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan atau mengkonfigurasi dari beberapa elemen atau komponen yang terpisah ke dalam suatu kesatuan bentuk yang utuh dan berfungsi. Selanjutnya, desain sistem konseptual berarti desain atau rancangan konseptual menentukan arah sistem terbuka dengan lingkaran umpan balik interaksi materi, energi, entitas, dan mendefinisikan masalah. Pendefinisian masalah dapat dilakukan dengan mengaitkan proses sebagai berikut. A. Menyatakan kebutuhan akan informasi. B. Mengajukan pertanyaan akan kebutuhan informasi tersebut. C. Menafsirkan kebutuhan tersebut. D. Merinci pernyataan asli. E. Meninjau ulang pernyataan mengenai kebutuhan secara lebih terperinci dengan manajemen. 2. Menetapkan kendala sistem. Kendala dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu A. Kendala internal, misalnya kebutuhan personil, keterampilan komputer dan sistem, biaya, dan lain-lain. B. Kendala eksternal, misalnya kebutuhan pelanggan, peraturan pemerintah, dan lain-lain. 3. Menetapkan kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi akan tergantung pada beberapa faktor sebagai berikut, yaitu A. Tipe pribadi manajer. Yang pertama, pengetahuan mengenai sistem informasi. Yang kedua, gaya manajerial. Yang ketiga, persepsi manajer mengenai kebutuhan informasi. B. Lingkungan organisasi. Yang pertama, sifat perusahaan. Yang kedua, tingkat manajemen. Yang ketiga, struktur organisasi. Dan yang keempat, terakhir, adalah teknologi yang dipakai. 4. Menentukan sumber informasi. Sumber informasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Catatan internal atau eksternal. Catatan internal atau internal record kebanyakan berbentuk bahan dokumen tertulis, meliputi contoh-contoh input atau output, petunjuk bagi organisasi dan kebijakan, pedoman prosedur, anggaran induk, dan struktur pembukuan, serta sekian banyak laporan fungsional dari engineering, produksi, pemasaran, pembelian, dan personalia. B. Data eksternal dapat berasal dari berbagai sumber seperti pemerintah, konsumen, pemasok, ekonomi, pemasaran, industri, dan keuangan, atau bank, bursa efek, sekuritas, dan lain-lain. C. Wawancara pribadi. Wawancara dengan manajer serta personil operasi merupakan metode yang berharga untuk mengenali sumber informasi yang mungkin serta untuk menganalisis sistem. D. Metode sampling dan estimasi. Metode ini digunakan bila mana akumulasi data begitu besar sehingga hanya sebagian saja yang bisa diteliti. Berguna untuk penghematan waktu dan biaya, khususnya pada kejadian-kejadian yang tak terulang di mana data tidak tersedia. 5. Mengembangkan beberapa desain konseptual alternatif dan memilih. Dasar penilaian yang tampaknya paling praktis adalah A. Bandingkan perkiraan prestasi dari desain konseptual dengan tujuan dari sistem seperti yang sebelumnya dikembangkan. B. Persiapan analisis kasar atau analisis pendahuluan tentang efektivitas biaya dari sistem. C. Periksa bagan arus dan kenali titik kekuatan dan kelemahan dari masing-masing desain konseptual. D. Perluas desain konseptual secara lebih terinci jika tidak ada satupun desain yang disenangi. Salah satu mekanisme yang perlu memperoleh persetujuan dari tim pengarah pembangunan sistem informasi adalah aturan mekanisme proses data yang meliputi A. Pemrosesan data input berdasarkan data arsip dan menghasilkan output. B. Pemrosesan data input untuk memutakhirkan arsip. C. Pemrosesan data input menjadi output tanpa referensi ke arsip. D. Menghasilkan output dari arsip tanpa perlu memproses input. 7. Menyiapkan laporan desain konseptual. 1. Kepadatan isi dapat digambarkan dalam diagram arus informasi. 2. Kebutuhan informasi dan sumber informasi.
dirancang ke dalam sistem. 3. Aturan keputusan dan titik keputusan diperlihatkan. 4. Input dan output diberi tanda. 5. Dan yang terpenting adalah semua subsistem terintegrasi. Selanjutnya, desain konseptual customer service. Definisi masalahnya yaitu banyaknya pertanyaan dan keluhan nasabah tidak sebanding dengan jumlah customer service. Adapun kendalanya terbagi dua. 1. Kendala ekstern yaitu nasabah yang menghubungi customer service di luar jam kerja. 2. Kendala intern yaitu kurangnya personil customer service. Selanjutnya, tentukan sumber informasi yaitu 1. Melayani nasabah seperti pembuka rekening tabungan, deposito, asuransi, rekening koran, dan deposito berjangka. 2. Memberikan solusi atas masalah nasabah. Tentukan kebutuhan informasi, yaitu keluhan nasabah terhadap antrian dan respon customer service yang lama. Identifikasikan kendala, yaitu 1. Nasabah yang menghubungi customer service di luar jam kerja. 2. Kurangnya personil customer service. Tetapkan tujuan, yaitu membuat layanan keluhan nasabah secara digital. Kembangkan desain konseptual alternatif yaitu mobile apps. Keluhan atau pertanyaan nasabah kepada customer service secara online melalui aplikasi mobile apps. Selanjutnya ada desain konseptual alternatif. Contoh desain konseptual alternatif kelompok kami pilih yaitu Halo BCA. Halo BCA adalah layanan bantuan serta layanan produk untuk nasabah dan non-nasabah BCA yang dapat diakses kapan saja. Mengapa Halo BCA? Yang pertama, Halo BCA selalu siap melayani dari kapan saja setiap hari selama 24 jam per 7 hari. Yang kedua, kemudahan menghubungi Halo BCA melalui berbagai platform, mulai dari telepon, chat, email, WhatsApp, hingga media sosial yang lain. Yang ketiga, beragam layanan bantuan dan produk seperti informasi seputar BCA, pengajuan request, pemberian saran dan komplain. Seperti ini tampilan Halo BCA. Kesimpulan, desain konseptual sebagai suatu kerangka dasar menggambarkan struktur dari SIM. Desain ini berisi persyaratan prestasi bagi mereka yang akan mengembangkan desain yang terinci karena desain konseptual menetapkan kerangka garis besar dari SIM. Maka manajer yang akan menggunakan SIM harus mempunyai peran besar dalam pengembangan dan evaluasi konsep-konsep alternatif.